Kita bersyukur kalau hari ini kita bertemu dalam acara yang penuh sukacita. Kebagian masuk rumah baru Saudari Mina Aloho. Saya berharap kita menempati kursi yang sudah disediakan. Kita keluar dan sebagian berdiri. Selamat datang untuk keluarga ya, saya menyambut yang datang dari di daerah ini Bandar Sembah ya, desa Bandar Sembah, kelurahan Bandar Sembah. Datang juga untuk semua jemaat dan undangan yang ada di sekitar sini ya, kita bisa bersama-sama dalam acara ini. Silakan diminum dulu air minum yang disediakan. Kalau ada roti silakan dinikmati dulu. Sebelum kita memulai, saya beritahukan bahwa nanti kita ada acara di luar sebentar, ada di lembaran sudah disiapkan. Nanti baru kita ibadah di dalam. Oke. Apakah kita sudah kenal dengan Saudari Mina Aloho? Ya. Kalau enggak diundang ya? Iya. Iya. Kita bersyukur sekali lagi atas penyertaan Tuhan. Di mana waktunya kita akan memulai kebaktian ini. Saya memberikan tema hari ini, aku harus menumpang di rumah. Di rumah baru kita harus menumpang di rumahnya ya kan? Tapi nanti kita lihat yang sebenarnya. Ya, mari kita mulai, kita bernyanyi memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami.
kasih-Mu. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu hidup. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami ada di sini ya Tuhan, untuk apa yang sudah Tuhan persiapkan kami hari ini di rumah yang baru ini. Kami bersama-sama boleh bersyukur, mengakui Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kami bisa di sini karena Tuhan punya rencana atas kami. Sebagaimana Tuhan punya rencana atas anak-anak Tuhan pada masa yang lampau, biarlah Tuhan berbicara kepada kami hari ini. Dengan penuh syukur kami memasuki ibadah ini. Dengan penuh syukur kami ada di tempatnya. Ya Bapa kami yang di surga, kami umat-Mu datang membawa pengucapan syukur atas kasih-Mu yang besar dan penyertaan-Mu atas saudari Mina Haloho yang dalam memulai pembangunan rumah ini sampai selesainya. Maka saat ini kami menyerahkan acara ibadah masuk rumah baru ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah acara ibadah ini, sertailah kami yang hadir di sini sampai kami semuanya merasakan damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita masukkan pembuktian kita. Saya bersama saudari Mina menggunting kita ini. Ya, berikan dulu tepuk tangan. Kita akan memasuki rumah ini, tapi kalau tidak diserahkan kunci ya, kita tidak bisa masuk. Ya, karena itu saudari Mina akan menyerahkan kunci ini. Dengan penuh syukur kepada Tuhan, saya serahkan kunci ini sebagai bukti bahwa telah selesai bangun ini diselesaikan dan saat ini saat Sebagai hamba Tuhan, dengan ini saya menyatakan rumah saudari Mina Haloho ini resmi dipergunakan dan dibuka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya anugerah berkat dan cinta dan damai sejahtera turun dengan limpahnya bagi setiap orang di rumah ini. Amin. Baik, pintu sudah terbuka. Mari kita memasuki ruang ini bersama-sama. Baik, saya bersama Eki Mina.
Ya, semuanya kita bisa masuk ke dalam. Dimana posisi duduk, tapi diatur ya. Oke, mari sini kita bisa berjalan. Ya, silakan masuk ke dalam. Di dalam ya, di dalam yang nggak bisa di dalam. Bisa ini. Jangan ada lagi yang berdiri maksudnya. Ayo Kak Septi. Iya, anak-anak itu apa? Enggak banyak. Kalau kameramen memang harus kameramen belakangan. Mas. Udah langsung belakang. Iya kan? Nanti udah payah lewat. Langsung aja belakang langsung. Enggak langsung belakang aja, nanti payah. Nanti langsung dapur aja. Nanti udah acara payah lewat. Bisa dalam ya kan? Nampak dari sana. Saya saja dari Indonesia, dia dari Cari. Bagaimanapun kita pasti harus selesai acara ini. Kalau bisa bentar ini makan dulu kita yakin bersenang sedikit. Tapi kan yang punya rumah bukan saya. Masih bisa beberapa orang lagi ke dalam. Cuma di sini. Sini bisa. Tapi saya di kamar bisa. Don. Jangan gini dulu. John, siapa? Ini kamu.
Ini kayak taruh dalam. Ya, silakan ini dulu atau yang tidak ada di sana nanti. Nah, baik, kita akan memasuki bagian di dalam rumah ini, rumah baru yang sudah dibuka pintu bagi kita, dan kita memulainya dengan satu kebaktian di mana saudari Mina Haloho sangat bersyukur kepada Tuhan mengadakan kebaktian masuk rumah baru. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Hadir dalam rumah ini. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Hai sembah sujud di sini. Tiap dengan hormat tunduklah semua. Kebaktian masuk rumah baru dari Mina Haloho ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah yang melayakkan kita masuk dalam persekutuan dengannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta
demikian bunyinya, Ibrani 13 ayat 5 sampai dengan 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah yang mengasihi kami, Allah yang datang ke dunia ini. Itulah Yesus Kristus Tuhan, yang oleh karena Engkau kami boleh mengalami keyakinan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena Engkau memberikan kepada kami satu jaminan. Engkau memberikan hidup yang kekal, hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup di mana Tuhan hadir senantiasa. Kapanpun kami, baik di dunia ini maupun dunia akan datang, Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Tuhan juga lah yang sudah menghapuskan dosa dan kesalahan kami, yang membuat kami tidak pernah takut lagi terhadap apapun. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, mengingat akan perbuatan Tuhan yang besar, yang pada hari ini kami ada di rumah ini, di rumah saudara kami Mina Haloho, ketika ia mengerjakan pekerjaan pembangunan rumah ini. Dia melihat dan mengalami perbuatan Tuhan. Karena itu kami bersama-sama bersyukur, dan kami ingin bisa bersama-sama menikmati apa yang sudah Tuhan buat terhadap saudara kami ini. Kami menyerahkan acara ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Allah kami, Tuhan yang mengasihi dan yang menyelamatkan kami. Yesus Kristus Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Sekarang kita memuji Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan, ini yang membuat kita hari ini ada di sini, yang membuat Ibu Mina bisa bersyukur bersama-sama dengan kita di sini, keluarga maupun jemaat. Kita nyanyikan pujian ini. Kasih setiamu yang kurasakan, tinggi daripada langit biru. Itu yang kau sediakan bagiku.
mendengarkan kesaksian dari Ibu Mina Haloho, bagaimana Tuhan menyertai dia dalam memulai pembangunan rumah ini, atau mungkin juga cerita sebelumnya bagaimana Tuhan mengasihi dia. Ini waktu untuk bersyukur apa yang sudah dari Mina Haloho alami dari Tuhan. Kami persilakan. Salam juga semua. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar kita hari ini? Horas. Syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih bagi Gabe, keluarga orang kita dan dari orang bagi orang mohon jaga nasihat lebih dapat limpah. Ya terpuji Tuhan bagi Allah tidak bergala. Nah, boleh bersama kita orang mohon. Terima kasih juga untuk semua saudara, semua keluarga yang boleh diundang datang dan boleh bersedia menonton. Bersyukur untuk kehadiran saudara-saudara semua yang secara bersama kita boleh beribadah di tempat ini. Mari saya akan menceritakan bagaimana rumah ini bisa dibangunnya. Saya mengerti ini semua karena Tuhan, bukan karena kita harus punya cukup banyak uang, bukan. Tapi karena semata-mata karena Tuhan baik dan dengan semua kemurahannya. Kemudian awalnya tahun 2025 saya punya kerinduan hati supaya saya punya rumah. Bukan untuk mendirikan rumah dari bangunan yang saya bangun dari awal, gitu ya. Karena saya berpikir bahwa saya tidak akan mungkin selamanya tinggal sama kalian, walaupun saya tahu dia akan besar, tapi tidak mungkin bisa selamanya di sini. Saya punya pikiran, saya punya kerinduan hati supaya saya punya rumah. Dan yang ada dalam benak saya awalnya, saya membuatnya, saya memiliki rumah itu bukan seperti ini ya, bisa dengan beli rumah orang yang sudah jadi, atau juga bisa dengan mencicil KPR. Itu yang saya pikirkan, bukan seperti ini. Karena saya memikirkan dari segi uang yang saya punya, gitu ya. Yang ya saya hanya mengharapkan gaji. Jadi itu awalnya kenapa saya memikirkan untuk membuat rumah. Kemudian saya sering ke beberapa orang saudara dalam satu gereja yang bersedia untuk mencarikan rumah. Saya juga pernah cari itu ya. Tapi saya juga sering sama beberapa saudara-saudara dalam satu gereja untuk sama-sama mencari dengan nominal yang saya pikirkan seperti ini, gitu ya, sekian. Gitu. Sekali lagi dengan pertimbangan uang yang saya punya. Saya juga pernah tanya beberapa perumahan itu di tempat ini yang dekat supaya saya tidak terlalu jauh dari tempat bekerja, dan saya juga tidak terlalu jauh kalau memiliki sesuatu uang seperti itu. Jadi pertimbangan seperti itu ya. Jadi setelah dicari ternyata tidak ada, gitu ya. Tidak ada rumah yang pas, yang seperti yang saya pikirkan yang sudah jadi, atau tidak ada juga perumahan yang saya pikirkan saya cocok di situ, gitu ya. Akhirnya lanjut kepada plan yang selanjutnya, itu beli tanah kosong. Saya akan bangun di situ, tidak sekaligus yang seperti ini ya. Karena sekali lagi dengan pikiran ya, sampai di mana uangnya cukup, seperti itu. Jadi tanya di mana, gitu. Karena beberapa juga tanah yang pernah saya tanya, gitu ya, kaplingan seperti itu, seperti ini. Ada yang memang dia lebih murah ya, tapi airnya tidak cocok, gitu, sudah saya tanya. Gitu. Jadi saya juga orangnya pertimbangan air, gitu ya. Kalau airnya tidak bagus saja jadi masalah juga. Jadi tanpa pengeluaran hanya dapat air. Gitu. Kemudian ini sebenarnya sudah jalan ini kan jalan yang sering kami lewati, gitu ya. Karena dekat dari rumah. Gitu. Ini sudah tertera juga pamfletnya tanah dijual. Jadi tidak pernah juga kami pikirkan ini akan di sini, gitu ya. Karena kami dengar harganya tidak seperti dijual pada aku, gitu loh. Sekian, gitu. Ada juga orang yang nama sekian, gitu. Bukan murah, gitu. Lalu ternyata abang tahu simpan, nomornya terus dihubungi.
yang punya tanah ini. Gitu. Kemudian ditelepon gitu ya, berapa harganya? Gitu. Ya, seperti yang dibilang sebelumnya, kepada yang lain sekian. Gitu. Pada cinta sama abang hanya ketemu. Dan itu dibuat prediksi. Orang-orang kalau dengar orang-orang sini lah ya, yang sekitar sini yang ketika dengar itu, aku dulu kalau sendiri buat dari itu beli. Artinya emang dari situ pun aku mikir, oh ini karena Tuhan, bukan karena aku apa ya, gitu. Kalau dibilang ini lewatinya, gitu. Tapi sekali lagi ini karena Tuhan, dari segi harga, dari segi lokasi, aku tahu itu karena Tuhan, bukan karena terlalu cukup pintar. Aku juga bernegosiasi dengan ini memiliki orang Cina. Biasanya orang Cina itu misalnya harganya mahal ya, tapi karena sekali lagi karena Tuhan, ya sekali lagi itu juga apa yang kita pikirkan Tuhan kerjakan. Semoga dengan orang sekian, banyak jadi sekian, dan pokoknya seperti itulah. Jadi apa ya, dari situ saya pikirkan bahwa itu luar biasa. Terus dihitung itu lagi berapa uangnya itulah ya. Karena yang saya pikirkan fondasinya sampai di mana uangnya, masih sampai situ lah. Saya pikirkan ini dulu, ya udah kota aja dulu. Sampai situ aja dulu, karena memang saya orangnya nggak suka utang. Iya. Tapi datang lagi abang, berapa uangmu? Maksudnya saya memang bersyukur ya. Kalau dibilang bapak jadi, kamu bukan lagi saudaranya, tapi kamu anaknya kalau besar. Itu kata bapak jadi ya. Maksudnya aku diurus sedemikian, gitu ya. Semuanya, gitu. Jadi kalau bangunan berdiri, ini senang saja dibilang ini bapak turun. Karena memang banyak dia yang memikirkan dari segi apa namanya mencari lahan ini untuk bernegosiasi bahan bangun kepada tukangnya, dan setiap hari dia datang kemari, pokoknya banyak kan dia. Kalau dibilang ini maksud dia, kalau dibilang aku kayaknya ada yang numpang juga di sini. Kalau bisa dibilang gitu, karena dia yang ngurus semuanya. Gitu. Jadi yang memikirkan memang seperti itu gitu ya. Ketika hitung berapa uangnya, dibilang memang sampai di mana uangnya cukup sampai situ bang. Gitu. Karena bang ini punya saudara di kampung yang dia kontrak apa namanya, ada bangun rumah terus selesai gitu berapa bayarannya. Jadi dia ngerti perbandingan harga berapa. Gitu. Jadi dia bisa nego sama tukang. Kalau aku kan nggak ngerti aku. Sekian dia bilang udah sekian gitu. Itu yang kupikirkan. Dan dalam itu personalnya aku ngerti itu karena Tuhan juga. Gitu ya. Jadi nego sama dalam Tuhan berapa? Gitu ya. Segini. Baru bilang orang berapa waktu? Segini. Baru nanti kalau kurang kayak mana? Aku bilang ya salah ya. Gitu. Kalau kayak kami ada yang disekolahkan gitu. Aku nanti dia dari sini bang. Tapi emang segini aja karena nanti aku nggak cukup uangnya. Padahal sama dia orang udah. Maksudnya apa ya? Mereka pinjam dari sampai tapi apa dari apa namanya kalau rakyat apa ya dari kur. Tapi banyak kan untukku gitu. Kan dari situ pun luar biasa gitu. Banyak kan untukku sebenarnya gitu. Kalau boleh bilang sebenarnya sama aku, tapi mereka yang jadi jaminannya. Dari situlah dipinjamkan gitu ya. Lalu mulailah gitu. Dibuat gitu. Hari itu saya kembali ke kampus tanggal sekian. Kemudian pembayarannya kepada tukang sebenarnya nggak langsung ya, bertahap gitu. Yang pertama, kedua, ketiga. Yang keempat sebenarnya aku nggak cukup lagi. Udah cukup gitu ya. Dan udah aku bilang sama tukang, wah nanti kalau sudah wanti-wanti aku ya, karena aku nggak lagi punya uang gitu ya. Sudah wanti-wanti tukangnya supaya kalau minta uang ya jangan bedakan, supaya aku bisa cari pinjaman kepada siapa. Jadi 2 minggu sebelum dia minta dan dibilangnya sedikit lagi, aku sudah agak cemas gitulah ya gimana ini. Tapi aku sharing sama salah satu jemaat yang ada di gereja, saya bilang saya kurang uang gitu, dan ya saya bersyukur kalau dia percaya kepada aku dan akhirnya dia pinjamkan uang itu. Ya sekali lagi itu pun karena Tuhan, bukan karena ya dari mana sih uangku itulah ya. Pasti yang bisa gadaikan untuk bayar itu, sementara yang di situ masih ada yang harus dibayarkan. Tapi sekali lagi itu pun karena Tuhan. Dia percaya, akhirnya dia pinjamkan uang itu kepada aku. Akhirnya lanjut, ya pembangunan dia pas datang uang itu untuk pembayaran yang keempat itu dibayarkan. Salah saya sampai di situ, ya. Ya sekali lagi aku bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Tapi tidak Tuhan untuk
sampai sebesar ini gitu ya. Kalau orang yang memiliki tanahnya kecil ya, karena kalau dibangun jadi besar, orang bilang seperti itu. Tapi ya, aku nggak pernah bilang bahwa itu karena dia Allah, bukan. Tapi karena Tuhan. Dari awal ketika beritanya berjumpa dengan tukang, orang-orang yang percaya, ya ada abang dan Kak Lena yang menolong. Itu pikir karena Tuhan ya, gitu ya. Ketika bulan 9 aku sakit ya, aku sama sekali nggak kesini. Hampir 1 bulan aku kembali dengan abang yang kemarin. Seperti aku bentuknya pada saat itu aku mengerti. Gitu. Karena memang aku nggak sama sekali nggak pikir kalian terserah. Gitu ya. Tapi sekali lagi ya teriak tadi ya. Abang menjadikan diri macam keluarga dia bersedia, dia siap melihat setiap hari kalau seperti yang mengerjakannya, bagaimana mereka progresnya itu sekali lagi terpuji dan Tuhan. Aku pikir karena dia mengasihi Tuhan, makanya dia bisa mengasihi aku. Bukan karena kalian, bukan. Tapi dia seperti yang tadi ya, dia mengasihi aku, sama seperti dia mengasihi Tuhan. Ya, aku bersyukur dan sekali lagi dalam ya semua yang hormat dan mulia Tuhan. Sekali lagi dalam Tuhan yang terpuji. Aku mengerti bukan karena apa yang bisa kulakukan, apa yang kupikirkan, tapi karena Tuhan. Dengan semua kemurahan, dengan caranya menggerakkan semuanya, dengan caranya melakukan perkara yang besar, yang tidak pernah kupikirkan, tapi dia bisa kerjakan itu. Dan sekali lagi terima kasih doanya, yang aku yakin ya kalian semua berdoa untuk Tuhan ini segala sesuatu yang boleh dia kerjakan. Ya, saya yakin itu ya semua saudara-saudara yang ada di sini berdoa untuk saya. Terima kasih untuk semua yang boleh dilakukan, yang sudah dikerjakan. Dan sekali lagi saya berharap ya dalam rumah ini ya dari rumah persekutuannya ada orang-orang yang bisa menikmati persekutuan di rumah ini. Ada orang-orang yang diberkati. Bukan rumah ini dibangun, bukan hanya sebagai sebuah bangunan, bukan. Tapi ada Tuhan yang boleh diberitakan. Ada Allah yang semakin dipuji dan disembah oleh banyak orang, bukan hanya yang itu, tapi ya doakan juga supaya aku di sini bisa menjadi berkat. Ya, aku orangnya agak susah bergaul ya. Aku orangnya apa ya, kita berkasih, tapi doakan supaya di tengah-tengah ini dalam keluarga. Jadi aku jadi keluarga baru di rumah ini. Semua jadi keluarga ini. Mereka punya hubungan darah. Ya aku orang luar, jadi berharap aku jadi bagian dari keluarga yang ada di sini. Karena aku sudah berkasih di tempat ini. Walaupun mungkin aku lain banget dengan mereka, tapi doakanlah supaya aku bisa ya, jadi bagian dari lingkungan ini dan jadi berkat bagi orang-orang yang ada di tempat ini. Ya, ini yang boleh saya ceritakan sekali lagi. Ya, aku bilang dalam hati itu bukan karena Nina, bukan, tapi karena Tuhan yang bekerja, karena Tuhan yang memulai dan Tuhan sendiri yang terus mengerjakan pekerjaan ini. Ya, yang boleh saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih tadi dari sudah berbagi pengalaman bagaimana Tuhan menolong dia dalam memulai dan menyelesaikan pembangunan rumah ini. Juga dia menyinggung beberapa jemaat untuk Mina ini berjemaat dan juga dia mengajar sekolah minggu. Jadi mereka nanti akan memuji Tuhan bersama-sama. Ada pujian dari jemaat. Silakan. Kalau ada nanti dari keluarga juga boleh, maka sudah dipersiapkan dari kampung tadi. Ya, bisa memuji Tuhan. Bersyukur. Silakan. Ambil tempat yang agak ramah kalau nggak muat semuanya. Yang kedua supaya kita menyanyi. Setelah ini nanti setelah minggu juga akan memuji Tuhan.
sekolah minggu juga mau memuji Tuhan, bersyukur bersama-sama. Ya, Kami kami persilakan. pastikan semua anak sekolah minggu. Boleh saya ucap. Setuju Kak Mina ya? Duduk aja di bawah. Duduk depan mau sini. Depan. Sini. Atau sebelah sana. Selesai. Yang kecil di depan yang kecil. Enggak mau. Mana ada cowok? Dinding. Ada dinding. Nggak nampak kamera. Oh, nggak nampak. Ada dinding, ada dinding. Oke lah. Ya Kak Mina dengar lagu kami ya. Ya, maklum aja lah, dengar-dengar aja. Masih ada lagi?
berdolok. Apakah ada yang ingin memuji Tuhan, bersyukur bersama-sama? Mungkin sudah dipersiapkan seminggu yang lalu. Solo juga boleh mana tahu ada yang ingin nyanyi sendiri atau bercerita. Nanti ada waktu juga untuk bercerita ya. Ya, baik. Kalau tidak ada, mari kita akan memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menikmati apa yang Tuhan sudah buat, yang sudah Tuhan berikan. Sekarang kita memuji Dia. Betapa indah harinya saat pilih penebus. Nanti juga ada bahasa Semolungun, bisa nanti kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita nyanyikan pujian ini. Hari di mana kami bisa mengenal Tuhan, bertemu dengan Tuhan, diampuni oleh Tuhan, bahkan dosa kami pun dihapuskan oleh Tuhan. Betapa indahnya hari sebagaimana yang kami alami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menemukan keindahan itu, kehidupan yang baru, yang kekal, yang Tuhan buat
melampaui daripada apapun yang ada di dunia ini. Karena itu kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami bersuka cita di rumah ini. Kalau di rumah ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena untuk itulah rumah ini dibangun. Kiranya Roh-Mu yang menolong kami sebagai hamba-Mu untuk berkata-kata. Siapkan kami semua untuk mendengarkannya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang kita renungkan hari ini saya ambil dari Lukas 19. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Firman Tuhan ini kita dengar bersama-sama. Demikian bunyinya. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sampai di situ pembacaannya. Saya memberikan sebuah tema dalam acara kita ini, yaitu aku harus menumpang di rumahmu. Saya ambil dasarnya itu dari Alkitab yang kita baca tadi, yaitu ayat yang ke-5. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-5. Bersama-sama yang punya Alkitab ataupun mungkin ada di handphone. Ayat yang ke-5 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Aku harus menumpang di rumahmu. Saya ambil kalimat itu sebagai tema kita. Aku harus menumpang di rumahmu. Yuk kita baca sama-sama temanya ini, sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Aku harus menumpang di rumahmu. Kita belum dengar maksud firman Tuhan ini, tapi kita mau menumpang di rumah ini. Mau kita di sini menumpang? Mau ya? Yang punya rumah? Izin? Boleh ya. Oh ya. Sudah izin. Ya. Mana tahu kita kesasar atau kita pergi jauh sehingga di sini menumpang. Tapi kan menumpang itu nggak lama-lama ya. Ya. Kalau sudah habis air di rumah, ya harus beli di luar. Kalau habis beras di rumah, ya harus makan di luar, gitu ya. Nah, begitu. Tapi mari kita melihat firman Tuhan ini secara mendetail. Di hari yang berbahagia ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan
Saya harap kita belum terlalu lapar ya. Belum lah ya. Belum. Sudah ada tadi snacknya, rotinya. Nah, mari kita lihat firman Tuhan ini. Ayat yang pertama, Yesus masuk ke kota Yerikho. Siapa yang masuk ke kota Yerikho? Yesus. Jadi yang kita bicarakan nanti di sini adalah Yesus. Yesus masuk ke kota Yerikho. Saya nggak tahu di mana kota Yerikho. Tapi kalau misalnya kota Yerikho itu adalah hati kita. Apa tadi kota Yerikho? Hati kita. Kalau saya baca begini, Yesus masuk ke hatiku, ke hati kita. Ini enak ya. Daripada kita cerita Yerikho, entah di mana itu. Hatiku dekat di sini. Dengar-dengar ada perang di sana, di kota-kota mereka sana itu ya. Kita nggak usah pikirkan itu. Kita sini dengan damai sejahtera. Kita bisa dengar firman Tuhan. Nanti kita bisa makan bersama, bercerita. Ya kita bersyukur di sini. Yesus masuk ke kota Yerikho, ke hatiku. Kira-kira bagaimana ya rasanya ya? Bagaimana rasanya waktu Yesus masuk ke kota Yerikho? Dan bagaimana rasanya Yesus masuk ke dalam hatiku, ke hati kita pribadi? Apakah kita punya pengalaman bahwa Yesus sudah masuk ke dalam hati kita dan Ia tinggal dalam hati kita dan Ia berkarya dalam hati kita, dalam hidup kita? Tadi Saudari Mina sudah bercerita bagaimana ia bercerita bahwa Tuhan yang memulai di sini bersama, dan bukan Mina, itu kata beberapa kali diucapkan. Tapi saya yakin pasti maksudnya adalah Tuhan Yesus yang menggerakkan itu, memulai memikirkannya itu. Ya. Padahal dia tahu bahwa rumah ini bukan selama-lamanya untuk dia. Ya. Di samping dia mengajar di sekolah, dia juga mengajar di sekolah minggu. Dia pilih tempat ini yang nyaman baginya, ya. Bagaimana Yesus tadi bekerja dalam memulai pembangunan ini sudah diceritakan. Sekarang kita lihat dari Alkitab. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Siapapun yang menerima Yesus, ketika Yesus masuk dalam hatinya, maka Tuhan Yesus akan berjalan dalam hidupnya, terus melintasi dalam seluruh pergumulannya dalam kehidupan. Kita sering cerita tentang Yesus, tapi Yesus ada di Yerusalem, Yesus ada di Yerikho, Yesus ada di surga, tapi kita nggak pernah melihat dan mengalami Yesus ada di hatiku. Dia berjalan dalam hidupku, Dia melintasi seluruh duniaku. Tapi hari ini kita akan melihat itu, bagaimana kejadiannya. Yesus masuk ke dalam hatiku. Ya, di kota Yerikho, di situ ada seorang bernama Sakeus. Siapa namanya? Sakeus ya. Saya nggak tahu marganya apa ini, yang jelas namanya Sakeus lah. Ya. Sakeus ini dikatakan dia kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Oh, jabatannya pun tinggi, kepala ini ya. Kepala, dan dia seorang yang kaya. Ini di kota Yerikho. Kemungkinan di hati kita juga begitu. Kita merasa diri sebagai kepala, pemimpin. Mungkin juga kita merasa kaya. Wah, orang kaya biasanya nggak pernah cerita bahwa dia kaya. Orang miskin yang selalu bilang aku kaya, aku kaya. Tapi di hati siapa tahu? Siapa tahu di hati? Aku bukan sombong, tapi sedikit angkuh, katanya. Coba itu kira-kira gimana itu? Hah? Iya, bukan sombong, tapi sedikit angkuh. Ya, sambil mau dia kan sama saja. Ya. Di kota itu ada Sakeus. Dia kepala pemungut cukai. Dan dia dikatakan seorang yang kaya. Yesus sengaja ke kota Yerikho ini untuk menjumpai satu orang ini. Saya yakin di kota Yerikho ada banyak orang. Mungkin di hati kita juga banyak yang kita pikirkan, banyak yang kita rancangkan. Tapi Tuhan mau satu hal saja. Di kota Yerikho ini Yesus mau menjumpai Sakeus ini.
Kenapa? Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus ini. Ini alasannya. Karena dia begitu rindu, dia begitu ingin melihat orang apakah Yesus itu. Siapapun kita yang punya hati di sini, kita banyak yang kita pikirkan di hati kita. Tapi orang yang mau melihat, orang yang mau bertemu dengan Yesus, orang itu nanti yang akan ditemui oleh Tuhan Yesus. Banyak orang di dunia ini, nggak semuanya mereka ditemui Tuhan Yesus. Tapi siapapun yang mencarinya, yang rindu sekali bertemu dengan dia, saya yakin Tuhan akan merasa berhutang kalau nggak bertemu dengan orang itu. Maka mari kita lihat hati kita. Apakah hati kita memang punya kerinduan untuk melihat Tuhan? Apakah hati kita rindu bersama-sama dengan Tuhan? Sakeus ini dikatakan dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ada banyak halangannya, tapi dia punya kerinduan. Dia punya kemauan yang besar. Meskipun dikatakan ada banyak orang, meskipun badannya pendek, dia tidak kehilangan akal. Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Mungkin banyak dalam pikiran kita, dalam hati kita, nggak bisa, nggak mungkin, sulit itu, mustahil. Ada banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi, sehingga udahlah, maupun kita jadi orang Kristen, kadang-kadang kita nggak melihat Tuhan, kita nggak mengalami perbuatannya, kita selalu kekurangan kasihnya. Sakeus tidak demikian, dia berlari, ya, dia memanjat pohon. Nggak masalah orang banyak menghalangi, nggak masalah badannya pendek, tapi dia punya akal. Dia berlari, dia memanjat untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saya nggak tahu apakah ada perjuangan kita juga untuk melihat Yesus, untuk bertemu dengan Dia. Orang itulah yang akan ditemui Tuhan. Meskipun banyak orang di kota Jericho, tetapi hanya Sakeus lah yang akan ditemuinya. Mungkin banyak yang kita pikirkan, yang kita rancangkan, tapi satu yang menjadi kebutuhan utama kita, di mana kita butuh Tuhan, Tuhan akan menjawab itu. Mari kita lihat jawabannya. Ayat yang kelima. Kita baca sama-sama sekali ayat yang kelima ini. 1, 2, 3. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Ternyata Yesus melihat, ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Aku harus menumpang di rumahmu. Ini perkataan Tuhan Yesus sebenarnya ini. Apa tadi? Aku harus menumpang di rumah. Kok ada pula keharusan di situ? Seperti kita bayar hutang, harus dibayar hutang kita itu. Yesus merasa berhutang kepada Sakeus. Aku harus menumpang di rumahmu. Karena Sakeus punya kerinduan besar. Ada banyak di hati kita memikirkan hal-hal apapun di dunia ini. Tapi kalau kita rindu bertemu dengan Tuhan, kalau kita mau melihat Tuhan, Tuhan sendiri akan menemui kita. Tuhan sendiri akan berbicara kepada kita. Tuhan sendiri akan memberikan anugerahnya kepada kita. Percayalah ini. Sakeus mengalaminya, maka dicatatkan di sini. Segeralah turun. Mengapa segera turun? Memang satu sisi dia memanjat pohon. Kata turun di sini, ingat dia kepala, dia orang kaya. Waktu dia di atas pohon, Yesus di bawah, siapa lebih tinggi? Siapa lebih tinggi? Sakeus atau Yesus ini? Jangan-jangan kita merasa kita lebih tinggi dari Tuhan Yesus. Maka disuruh segera turun ini. Karena Sakeus ini orang kaya ini, dia kepala ini, di atas pohon ini. Segeralah turun. Ternyata ada satu hal yang Tuhan ingatkan di sini bagi kita. Mungkin di dalam hati kita tadi, kita merasa bisa, sanggup. Aku ini orang Batak ini, dari Simalungun, Batak Karo ini Raja Holoan, bosnya ini, rajanya ini. Itu Marga Militer bilang begitu.
tapi dia harus segera turun. Terkadang terlalu tingginya kita, maka kita nggak bisa bertemu dengan Tuhan. Terlalu besar kita rasa kita, sehingga kita nggak melihat Tuhan Yesus itu. Tapi di sini Zakheus dia berusaha untuk melihat Yesus. Dan di sini Yesus sendiri melihat ke atas. Apapun usaha kita, kalau Tuhan nggak melihatnya akan sia-sia. Tapi kali ini Yesus menunjukkan, Dia melihat ke atas dan berkata, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kalau saya mau bilang, hari ini Tuhan mau bukan saja masuk ke dalam kota Jericho, tapi Dia mau masuk dalam hati kita. Aku mau menumpang di rumahmu. Bukan saja di rumah secara fisik, tapi di hati kita paling dalam, di jantung hati kita. Ada jantung hati, pusat daripada seluruh kehidupan kita. Yesus mau menumpang di situ. Tuhan mau tinggal di situ. Karena di perjalanan Yesus ke Jericho, Dia hanya singgah. Tapi kalau Dia tinggal dalam hati kita, Dia mau tinggal selama-lamanya. Di mana Roh Kudus nanti diberikan sebagai jaminannya. Memang Dia tinggal di sorga, tapi jaminannya itu sudah diberikan di Roh Kudus. Kalau Tuhan Yesus berkata kepada kita hari ini, Sianu, aku harus menumpang di rumahmu. Kira-kira mau nggak kita membuka hati kita? Mau nggak kita menyambut Yesus, menerima Yesus? Ini bukan saja kepada Zakheus ini disampaikan, kepada kita juga. Kalau rumah ini kan rumah Saudari Mina ya. Tentu kepada Saudari Mina nanti kita bilang, Bu, aku harus menumpang di rumahmu. Tapi ini kalimat Yesus. Yang menjadi intinya adalah, ada nggak Tuhan Yesus berbicara kepada kita secara pribadi? Adakah Tuhan berbicara kepada kita dalam hati kita itu? Aku harus menumpang di rumahmu. Jangan ngaku-ngaku sudah menerima Yesus, jangan ngaku-ngaku sudah percaya Yesus. Kalau nggak ada Tuhan berbicara, Dia nggak akan mau singgah di hati kita. Banyak orang di Jericho itu banyak, tapi hanya Zakheus yang mendapatkan jawaban dari Yesus. Kerinduannya itu terjawab ketika Yesus berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Betapa bahagianya Zakheus ini punya kesempatan dalam hidupnya untuk menerima Yesus. Kita lihat ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-6. 1, 2, 3, lihat. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Wah, luar biasa ya. Dia dengar kata Tuhan Yesus. Waktu Yesus berkata, Zakheus segera turun. Lalu Zakheus segera turun, dan aku menumpang di rumahmu. Maka dikatakan di situ, dan menerima Yesus dengan sukacita. Kita bersukacita masuk rumah baru, tapi jauhnya lebih bersukacita kalau kita menyambut Yesus. Ada banyak orang di dunia ini belum menyambut Yesus, dengar kabarnya sudah, tapi belum menyambut Yesus seperti Zakheus. Maka hidup Zakheus itu betul-betul bersukacita. Karena itu namanya dicatatkan dalam kitab Injil Lukas ini. Karena nama itu begitu penting bagi banyak orang hari ini. Siapapun yang menerima Yesus pasti bersukacita. Ada di sini yang sudah menerima Yesus? Ada. Berarti bukan hanya Zakheus ya. Yang di sini di depan saya ini ada yang sudah menerima Yesus, sudah menyambut Yesus, bersukacita. Ya. Hah? Nah inilah kehidupan orang yang menerima Yesus. Makanya jangan sia-siakan kesempatan ketika Tuhan berbicara. Apa tadi Tuhan bicara kepada Zakheus? Zakheus segeralah turun, sebab aku harus menumpang di rumahmu. Perkataan itu membuat Zakheus segera turun dan menerima Yesus. Saya tidak tahu perkataan apa yang membuat kita akhirnya sadar, kita turun dari perasaan kita yang merasa diri hebat, lalu kita menerima Yesus
Adakah perkataan Tuhan yang berbicara kepada kita? Kalau kepada Sakeus, Yesus berkata, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Terjadilah sukacita besar itu. Ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Rupanya ada orang gak setuju kalau Sakeus ini menerima Yesus. Ada banyak orang juga gak ngerti, gak paham. Nah, apa itu menerima Yesus? Dia orang berdosa itu katanya. Jadi akhirnya orang bersungut-sungut. Tahu kita ciri-ciri orang yang bersungut-sungut? Nggak usah kita bahas ya, karena kita lagi suka cita ini. Tapi orang bersungut-sungut biasanya makan pun nggak selera dia, ya kan? Meskipun lapar dia bilang aku nggak lapar, nah, itu orang bersungut-sungut itu. Ya. Kalau orang bilang lagi senang, lagi suka cita, nggak pun lapar aku ini katanya. Karena senang dia. Orang ini bersungut-sungut karena melihat bagaimana pula Yesus itu mau singgah di rumah Sakeus ini. Dia orang berdosa, mungkin korupsi ini, kepala pajak ini. Ya. Mungkin dia korupsi ini makanya bisa kaya. Kok bisa kaya ya? Pegawai banyak kaya ya. ASN, PNS banyak kaya-kaya mesti. Tapi kok bisa bangun rumah ya? Mungkin juga gitu kita bilang juga. Mungkin. Ya. Padahal tadi kur dan apa tadi? Pinjaman. Masa keras-keras ya. Kur dan pinjaman tadi ada ya. Jangan bilang ya. Oh iya ya, saya yang bilang ya. Perdebatannya ya. Mungkin begitulah ciri orang bersungut ini. Belum lagi dia punya pasangan hidup, udah bangun rumah. Apa itu? Banyak orang gak setuju lah. Udahlah, gak usah kita perpanjangkan kalimat ini. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Sakeus. Ayat yang ke-8, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ayat. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini buktinya dia sudah menerima Yesus. Dia begitu bersukacita. Apa dibuat Sakeus? Dia berdiri dengan tegak, dengan lantang dia berbicara. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Wah, ini luar biasa ini. Beda hidupnya dari awal. Sekarang dia sudah bersukacita. Setengah pun dari miliknya diberikannya. Siap dia berikan untuk orang miskin. Inilah kehidupan baru setelah orang menerima Yesus, setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Memang Sakeus ini dikenalnya dia orang berdosa. Nggak pun kita ceritakan tahunya kita orang berdosa. Hati Bapak Ibu saudara sekalian, tahunya Tuhan nggak pun kita ceritakan. Kadang-kadang kami hamba Tuhan ini belajar tentang ilmu kejiwaan, tapi juga ilmu hati. Bagaimana hati ditunjukkan oleh Tuhan. Nggak pun berbicara, tahunya kita tentang hati orang, karena Alkitab berbicara betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Siapakah mengetahuinya? Firman Tuhan. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Kami hamba-hamba Tuhan ini belajar dari Tuhan, bisa mengerti sedikit tentang hati manusia. Tapi Tuhan jauh lebih mengerti. Sakeus memang orang berdosa. Apalagi nyata korupsinya ya, ketangkap KPK, pasti ini koruptor kita bilang kan. Kalau nggak kita ini pun koruptornya semua ini, tapi kecil nggak kelihatan. Nggak usah malu-malu lah. Ya. Ke sekolah aja kita kesini terlambat kalau ngajar, ya, pulang lebih cepat dari yang biasa. Kalau ke ladang pun begitu. Ya. Korupsinya kita, uang kita terima sekian, setor ke rumah hanya sekian. Itu biasa kita bilang. Karena belum bertemu dengan Tuhan. Kalau bertemu dengan Tuhan, semua menjadi nyata. Ini saya orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus justru datang ke rumah Sakeus. Ia tidak menjauhi Sakeus. Sebaliknya, ia justru singgah atau menumpang di rumah Sakeus.
sehingga Sakeus betul-betul bersuka cita. Setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Saya tidak akan pakai kita bersedia melakukan seperti Sakeus ini. Tapi ini ciri orang yang sudah bertemu, sudah memiliki Yesus. Karena bagi Sakeus bukan uang segala-galanya. Bagi Sakeus bukan jabatan segala-galanya. Bagi Sakeus adalah Yesus di atas segalanya. Itulah ciri orang yang sudah menerima Yesus. Kalau kita belum menerima Yesus, nggak tahu kita Yesus itu segalanya dalam hidup kita. Nggak bisa kita ucapkan Yesus kau segalanya bagiku. Karena kita belum menerima Yesus. Kalau sudah, saya yakin pasti kita memiliki prinsip yang sama dengan Sakeus ini. Kalaupun ada kata, setengah itu kuberikan kepada orang miskin. Kalau ada yang kuperas katanya, kukembalikan berkali lipat. Dia mau mengembalikan itu. Ini pola hidup baru. Orang yang sudah menerima Yesus. Mari kita memikirkan hal ini. Apakah di hati kita, apakah di hidup kita sudah menyadari, sudah menemukan Yesus? Ini juru selamat, ini Tuhan. Inilah yang kita perlukan dalam hidup ini. Saya yakin kita hidup perlu uang, kita perlu teman. Dalam hidup ini kita perlu banyak hal. Tapi Yesus yang terutama. Apakah Yesus yang sudah kita temukan hari ini? Atau Yesuskah yang menemukan kita hari ini? Bersyukur di rumah yang baru ini kita menemukan sebuah firman yang meyakinkan kita bahwa Yesus mengubah hidup kita pribadi, hati kita. Sakeus menyadari ini. Setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Orang yang kuperas kembalikan berkali lipat. Mari kita merenungkan ini. Saya yakin kalau ada orang yang menerima Yesus, pasti ada yang dia buat sesuatu yang baru, yang berbeda, sesuatu yang ajaib, yang manusia mungkin tak sanggup memikirkan itu. Tapi saya yakin Sakeus ditolong oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat bagaimana Yesus menolong, meyakinkan Sakeus. 9-10 kita baca bersama-sama. Ayat 9 dan 10. 1, 2, 3, ya. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang Yesus menolong dan menyelamatkan Sakeus. Nggak ada yang sulit kalau kita bersama Yesus. Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Ini yang paling penting dalam hidup kita. Keselamatan terjadi dalam hati kita. Kehidupan baru diberikan kepada kita. Tuhan Yesus sendiri meyakinkan. Tuhan sendiri yang berkata, telah terjadi keselamatan. Kalau kita berbicara aku sudah diselamatkan, ingat kalau belum ada Tuhan yang berbicara kepada kita jangan mengaku-ngaku kita sudah diselamatkan. Enak sekali kita bilang aku sudah selamat. Apa menyatakan Tuhan? Kepada Sakeus, Yesus menolong dia, meyakinkan dia, meneguhkannya. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, pasti kepada Sakeus ini. Karena begitu rindunya dia bertemu dengan Tuhan dan dia menerima Yesus. Apalagi dikatakan karena orang ini pun anak Abraham. Wah, seolah-olah bilang begini, ini Sakeus sejajar dengan Abraham. Saya marga Sinulinga, anak saya pasti marga Sinulinga, sejajar itu. Ya. Iya kan? Kita ini kan sejajar dengan orang tua kita, ya kan? Kalau orang tua kita nggak di rumah, pasti kita yang dipanggil, ya kan? Nah ini, Yesus sampai meyakinkan itu. Ini anak Abraham ini loh. Siapa yang nggak kenal Abraham? Abraham dalam Alkitab ya. Luar biasa ini. Abraham pernah bertemu dengan Tuhan dan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan. Dia melakukan banyak hal untuk Tuhan. Apalagi yang ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dulu memang Sakeus ini berdosa, dulu memang dia tinggi, dulu memang dia sombong, dulu dia korupsi. Tetapi hari ini dia sudah ditemukan, dia sudah diselamatkan.
Hari ini apakah kita diselamatkan? Kalau Yesus menumpang dalam hati kita, ya tinggal dalam hati kita, maka akan terjadi keselamatan. Ketika Tuhan berbicara, meyakinkan. Kalau di rumah ini hari ini bisa kita berkata, Bu, aku mau menumpang di rumahmu. Tapi apakah ada Tuhan berbicara kepada kita? Bu, apakah aku mau menumpang di rumahmu, kata Tuhan Yesus kepada kita semua yang di sini. Maka lihatlah bagaimana Tuhan berjalan dan melintasi kehidupan kita. Dia akan menolong, ya, meyakinkan kita. Zakheus bukan lagi seorang berdosa, seorang koruptor, tapi dia seorang anak Tuhan yang sangat memberkati. Ketika dia memberi setengah dari miliknya kepada orang miskin, dia memberkati. Ketika dia memberikan 4 kali lipat kepada orang yang pernah ditipu. Apakah ini yang terjadi dalam hidup kita kalau kita merindukannya? Hari ini kita buka hati kita kepada Tuhan. Tuhan mau berfirman, Tuhan mau berbicara, Tuhan meyakinkan kita. Kalau kita nggak mau menyambutnya, menerima Dia, kita akan menyanyiakan hari ini. Hari ini kata Yesus kepada Zakheus, saya bertanya, apakah hari ini kita juga mau menerima Yesus? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mendengar tentang Engkau, mendengarkan firman-Mu, seperti Engkau telah pernah datang ke kota Jericho, berbicara kepada Zakheus. Ketika Engkau meyakinkan, meneguhkannya dengan perkataan ini, sehingga hari ini pun kami rindu untuk bertemu dengan Tuhan, supaya hati kami yang penuh dosa ini bisa disadarkan dan bisa dibersihkan dari dosa itu, supaya kami hidup bagi Tuhan, memberkati banyak orang. Hanya buatlah Tuhan, ada perkataan-Mu yang kami dengar hari ini, ada perkataan-Mu yang meyakinkan, meneguhkan kami di sini. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Tuhan berbicara engkau terus kepada kami selama masih ada nafas ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Yesus bertanya, Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Zakheus sudah punya iman seperti Abraham, tapi kita di sini tidak bisa menjawab pertanyaan Tuhan. Adakah iman di bumi ini? Kita nyanyikan lagunya. Yesus bertanya kepada kita. Yang sudah tahu bisa lebih keras dari suaranya, ya. Yang belum tahu sudah dengar. Ini lagu memang jarang dinyanyikan. Bertanya kepada kita.
mendengar itu dan kami percaya dan kami beriman, maka kami akan diselamatkan. Kami yakin Tuhan datang yang kedua kali untuk mengangkat kami, membawa kami ke tempat Tuhan di mana Tuhan berada. Namun selama di bumi ini, biarlah kami hidup dalam iman. Kami bersyukur hari ini di sini mendengar firman ini. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami Mina Haloho yang hari ini dengan penuh sukacita ya merayakan bagaimana Tuhan menyertai dia dalam pembangunan rumah itu. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami ini, Tuhanlah terus menemani dia, mendampingi dia, menolong dia, meneguhkan hatinya dalam kesendiriannya, dalam kesukarannya, dalam perjuangannya berikutnya ke depan supaya Tuhan dimuliakan. Tolonglah beliau. Tuhan akan membuat dia boleh bersukacita senantiasa. Kalau dia mengalami pergumulan, kesusahan, ingat dia Tuhan. Kami bersyukur juga kalau dia punya teman, punya sahabat, punya keluarga, semuanya juga Tuhan yang memberkati. Dan kami bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk keluarga Haloho yang datang dari Sebat Lolong. Tuhan menyertai mereka sampai di sini. Dan karena selama di sini mereka bisa menikmati sukacita bersama-sama dengan saudara kami Mina Haloho, bersama-sama dengan kami jemaat Tuhan dan semua undangan yang ada di sini. Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu, rencana-Mu. Tunjukkanlah kemuliaan itu kepada kami semua yang merindukan Tuhan di tempat ini. Hari ini kami mau bersukacita bersama-sama. Bahkan kami juga berdoa untuk seluruh jemaat dan undangan, semua saudara yang hadir di tempat ini, mohon Tuhan menyertai memberkati. Sehingga ketika kami ada di sini, kami bisa saling menguatkan, menghiburkan. Bahkan ketika kami pulang pun, kami penuh dengan sukacita. Bahkan kami berdoa untuk lingkungan di tempat ini. Kami tidak tahu bagaimana dengan situasi lingkungan, tapi Tuhan, Engkau yang membuat lingkungan ini juga penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Jangan berkat Tuhan turun atas semua mereka yang ada di sini. Sehingga ketika mereka melihat kehadiran rumah baru ini, kehadiran saudara Mina Haloho di sini, mereka juga datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidup kami selama kami hidup di dunia ini, supaya kami menemukan apa yang menjadi tujuan hidup kami. Supaya kami bertemu dengan Tuhan Sang Juru Selamat itu. Itulah sukacita kami. Karena itu, buatlah supaya hari ini hari bahagia kami bersama-sama. Hari bahagia kami di mana kami punya iman dalam Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu menolong kami dan meyakinkan kami dalam firman yang kami dengar bersama-sama. Marilah kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Kita katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan untuk mengakhiri acara kita ini. Kita nyanyikan bersama Anak Allah, Yesus namanya. Dialah yang menyembuhkan, Dia menyucikan, Dialah yang sudah bangkit dari kematian, Dialah yang menyelamatkan kita. Kita naikkan pujian ini, Anak Allah, Yesus namanya. Menyembuhkan, menyembuhkan.
kemuridan, sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan kita bersama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali Dia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Jemaat, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Ucapan selamat dan juga snack ataupun makan bersama-sama. Ya, silakan siapa yang mengatur ini. Ya, terima kasih untuk Pak Pendeta yang sudah melayani kita hari ini. Ya, saya menyediakan makan kecil kalau sudah sampai. Iya, karena makanannya sudah sampai, jadi kita boleh langsung makan siang ya, karena memang sudah jam 12.15. Kemudian berhubung juga dari kampung katanya mereka bisa sarapan, itu sudah terlalu lama tadi. Jadi kita langsung makan aja ya. Ya, bolehlah langsung kita makan siang.